warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai hambanya senantiasa memuja dan memuji. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Yang membisikkan keburukan-keburukan. Menyuruh kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari dampak buruk amal-amal kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada satupun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau bicara ada yang naik dan ada yang turun. Setiap hari mungkin yang mengikuti perkembangan COVID-19. Dia akan mendapatkan informasi bahwa di kota Jember hari ini jumlah yang terpapar virus COVID-19 bertambah menjadi sekian. Yang sembuh juga bertambah. Yang mati berkurang. Tapi mungkin di lain waktu akan mencapai rekor jumlah yang tertinggi sepanjang sejarah COVID di Indonesia. Yang terpapar, yang sembuh, dan yang mati. Itu kalau kita bicara COVID-19. Dampak dari COVID-19 juga ada orang yang tambah kaya. Naik kekayaannya. Dengan COVID-19 ini subhanallah semakin naik. Dia bahkan menjadi orang terkaya pertama di dunia kadangkala. Ada juga yang jumlah kekayaannya turun. Turun dengan drastis dan ada yang terjun bebas. Ada juga yang menjadi pejabat. Yang naik jabatannya. Naik karirnya. Tapi ada juga yang karirnya turun. Sehingga dia harus memakai rompi oranye. Ada yang seperti itu. Kalau bicara gaji, ada gajinya yang naik. Dan ada yang turun. Anda berjumpa dengan beberapa kawan yang kerja di perusahaan. Anda tanya, apakah ada PHK di sini? Nggak ada, Sob. Yang ada penurunan gaji. Subhanallah. Ada yang usaha. Ada yang jualan. Semakin hari, Masya Allah, naik omset dia. Ada yang omsetnya bukan naik, bukan turun. Tapi nggak ada. Karena harus tutup tempat jualan dia. Ada harga-harga yang naik. Tapi juga ada yang turun. Sebenarnya apa sih yang terjadi di bumi ini? Kok naik turun? Kok nggak stabil? Haibatillah. Kok pemerintah nggak bisa sih mengendalikan jumlah yang terkena COVID? Kok bisa turun habis? Jangan aja naik. Kok bisa semua orang itu kaya semuanya? Cukup semuanya. Nggak ada yang miskin. Tapi nggak bisa. Jumlah orang-orang kaya mungkin berkurang. Jumlah orang-orang miskin bertambah banyak. Haibati fillah. Fenomena yang kita lihat adalah menunjukkan
bahwa kita bukan siapa-siapa. Bukan kita yang mengatur alam semesta ini. Sebagaimana kita juga tidak menciptakan diri kita sendiri. Ada Allah, Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini. Dia yang menurunkan hujan. Kita tahu penduduk Jakarta tuh nggak ingin kebanjiran. Dia siapkan semuanya yang bisa menanggulangi kebanjiran. Tapi tatkala Allah turunkan hujan, Allah turunkan lagi, sehingga volume air itu bertambah. Mereka tidak bisa berbuat apa. Kekuasaan manusia, kebisaan manusia, kepandaian manusia, kemampuan manusia terbatas. Nggak semuanya engkau bisa atur. Karena ada yang mengatur alam semesta ini. Dalam hitungan detik, kita bisa melihat ada orang yang naik. Dan kita juga melihat di sisi lain ada yang. Ada yang tersenyum. Ada yang menangis. Allah berfirman di surat Ar-Rahman ayat 29-30. Allah Azza wa Jalla berfirman, Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi shan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Artinya, semua malaikat yang ada di langit, jin yang ada di muka bumi, setiap hari dia mengurusi segala permasalahan hamba-hambanya. Dan mulai menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, dan sebagainya. Maka rahmat Tuhanmu mana lagi yang mau kamu dustakan? Barakallahu fikum. Penghuni langit dan penghuni bumi. Setiap hari mereka memohon. Mereka meminta kepada Allah Jalla Jalaluh hajat-hajat. Tidak seorang pun yang tidak membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Setiap hari Allah dalam urusan. Apa yang diurusi sama Allah Azza wa Jalla? Apa yang diurusi? Engkau kalau keluar dari rumah, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, engkau melihat jumlah manusia. Engkau melihat ada burung yang terbang di atas. Engkau melihat di kananmu ada orang yang sedang jualan. Engkau melihat bapak polisi mungkin sedang mengatur jalan. Kadang-kadang engkau melihat ada pesawat yang terbang. Kadang-kadang engkau melihat ada ayam, ada kucing. Mungkin di malam hari kita melihat laron, kita melihat nyamuk, kita melihat lalat. Semuanya Allah yang ngurusin. Ada yang diangkat, naik, ada yang diturunkan. Ada yang dihidupkan. Dan ada yang dimatikan. Ada yang disembuhkan. Dan ada yang disakitkan. Itu Allah yang ngurusin. Bukan manusia. Yang memberikan makan kepada burung-burung. Yang membuat burung-burung itu memiliki anak banyak bertelur dia. Ada yang tidak bertelur. Kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari. Nggak ada. Itu bukan urusan pemerintah.
Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Yang seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Di kota Madinah, di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kenaikan harga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Ghala as-si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Harga barang pernah naik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Pemimpin umat Islam pada saat itu, ketika beliau masih hidup. Setelah beliau meninggal dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Apa kata orang-orang kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Ya Rasulullah, sa'ir lana. Wahai Rasulullah, tolong engkau atur, bikin ketetapan harga buat kami. Ditetapkan harganya itu. Jangan naik, jangan turun, stabil udah. Mereka minta sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Inna allaha huwal musa'ir. Al-qabid. Al-basit. Ar-razzaq. Sesungguhnya Allah yang mengatur harga. Allah yang mengatur harga. Allah yang menahan. Dan Allah yang melapangkan. Kadang-kala ada harga barang, tahu-tahu turun. Tahu-tahu ada yang naik. Kita lihat di Jember. Kemarin ada kawan yang ngasih anak tomat. Kasih tomat. 10 kilo. Anak tanya berapa harganya? 500 Ustaz, 1 kilo. 500. Iya. Udah gak dipanen sama petani. Dibiarin. Yang mau ambil. Allah yang membuat jumlah sesuatu banyak. Allah yang membuat jumlah sesuatu jadi sedikit. Allah yang mengatur harga itu. Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Rasul SAW mengatakan, wa inni la arju an alqa rabbi. Sungguh aku berharap untuk berjumpa dengan Rabbku. Walaysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin walamah. Aku berharap berjumpa dengan Rabbku dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku nanti pada hari kiamat. Dalam urusan kezaliman, baik yang berkaitan dengan darah atau dengan Nabi mengatakan nggak bisa menentukan harga. Nanti akan ada yang dizalimin. Seperti petani, kalau harga ditentukan sekian, ketika biaya bertaninya lebih dari itu, terus gimana dia ketika harganya sudah ditetapkan? Nelayan, harga ikan ditetapkan sekian. Ternyata hasilnya sedikit. Yang menyebabkan harga naik. Karena orang-orang itu mencari. Jadi pasar ini, harga ini ikut jumlah barang dan ikut pembeli. Berapa orang yang mencari barang tersebut. Maka Nabi SAW, Allah yang menentukan harga. Bukan kita. Maka ada sesuatu yang sedikit harganya jadi mahal. Kalau kita bicara subhanallah, ini jemaah, Anda sering sampaikan ya. Betapa rahmatnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba. Yang namanya buah mangga. Sekarang lagi musim mangga. Ketika awal keluar mangga itu, nggak semua orang bisa beli. Karena mahal harganya. Masih sedikit. Tatkala jumlahnya banyak, mau tidak mau, semua bisa mengkonsumsi. Allah yang menentukan harga.
dengan cara meluaskan dan menyempitkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Balillah yakhfidu wa yarfa." Tapi Allah yang menurunkan dan mengangkat. Allah. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita melihat di masa pandemi sekarang ini, ada yang naik, ada yang turun. Tadi kalau bicara ada yang kekayaannya bertambah, ya. Tapi ada yang terus menurun. Karena kita tahu, kita bukan pemilik bumi. Kita pendatang di tempat ini. Sudah ada yang mengatur dan memberikan rezeki. Engkau mungkin berpikir, wah kasihan tuh orang-orang miskin. Kalau engkau mungkin punya kuasa, engkau akan berikan harta kepada orang-orang tersebut. Bohong. Kalau engkau punya kuasa, engkau akan baik. Engkau akan pelit. Kita baru punya sedikit aja udah bakhil dan pelit. Yang kau pikirkan hanya keluargamu, hanya kerabatmu, hanya orang-orang dekatmu. Bahkan kau akan memikirkan yang lainnya. Enggak. Allah Azza wa Jalla yang memikirkan mereka. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 30. Allah mengatakan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Nah, sungguh Tuhanmu memperkecil dan membatasi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Nah, Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah yang menyempitkannya. Oh, manusia mungkin dia melakukan sesuatu dengan harapan rizkinya menjadi lapang. Usaha, tafadhol. Kita diperintahkan. Tapi tetap di hatimu harus ada Allah yang melapangkan rizki. Ketika hasil kerjamu sedikit, Allah lagi. Jangan suka mencari kambing hitam. Semua kebaikan dari Allah, semua keburukan kita sebabnya. Dan disebutkan di akhir ayat ini, Innahu kana bi'ibadihi khabiran basir. Allah itu maha mengetahui, lagi maha melihat akan hamba-hambanya nih. Allah ngelihat. Kenapa fulan kayak gitu? Kenapa fulan kayak gitu? Dan Allah maha mengetahui dengan yang cocok buat fulan. Oh, yang sesuai sama fulan kayak gini. Sehingga Allah atur dengan begitu detailnya. Kita nggak tahu. Ada rahasia-rahasia di diri hamba yang Allah yang mengetahui. Karena ada orang yang kalau dibikin miskin, ya dia jadi jahat. Ada yang dibikin kaya, dia jadi benar. Tapi ada orang miskin nih jahat, kalau dibikin kaya lebih jahat lagi dia. Siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Andai kata semua orang dikasih keluasan rizki, kira-kira gimana? Kalau di Indonesia nggak ada orang miskin. Semuanya kaya. Semuanya berduit. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan negeri kita? Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 27. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Walakin
Yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Itu Allah Azza wa Jalla. Jadi orang ini kalau dikasih kaya semua rusak. Allah sebutkan. Mereka akan membuat kerusakan. Antum lihat nih kalau nggak ada yang kerja. Hari ini Jakarta nggak ada yang kerja. Karena semua orang pada punya duit. Mereka akan kemana? Mereka akan ke tempat hiburan. Mereka akan ke tempat kemaksiatan. Mungkin sebagian ke tempat wisata. Semua akan makan. Ternyata banyaknya harta itu membuat mereka nggak ada kegiatan gitu. Makanya para ahli tafsir menyebutkan. Tuh dulu orang Arab tuh. Ketika Allah berikan kepada mereka kesuksesan dalam perdagangan mereka. Kesuksesan dalam pertanian mereka. Peternakan mereka. Dikasih nikmat yang banyak. Mereka jadi jahat. Jadi saling membunuh satu sama mereka. Maka terjadi kerusakan. Tapi kalau dikasih kesulitan rezeki, semua sibuk cari makan. Ketika terjadi paceklik, ya udah orang berpikir bekerja. Nggak lagi berpikir untuk hiburan ini dan itu. Makanya orang kalau tambah kaya, imannya turun, rusak dia. Tapi orang kalau turun kekayaannya, imannya naik, jadi orang baik dia. Kita lihat di shaf pertama di masjid. Sholat malam dia. Baca Quran. Makanya Allah yang mengatur. Berbaik sangkalah sama Allah SWT. Ketika engkau termasuk yang turun, hendaklah engkau merasa mungkin ini yang baik buat aku. Di masa COVID-19 ini ada teman-teman yang turun ya. Yang penghasilan turun ya. Berbaik sangka sama Allah. Udah lama engkau hidup senang. Betul, semuanya di tangan Allah. Jangan sampai lupa itu. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang cerita Nabi alaihi salatu wasallam. Cerita tentang 3 orang yang kita dengar cerita ini waktu kecil. Anda masih ingat diceritain sama orang tua. Cerita tentang orang yang satu abros yang kena penyakit kulit. Putih kulitnya. Yang satu akro, botak rusak rambutnya. Kepalanya rusak. Yang satu buta. 3 orang. Loh, kok satu kena penyakit ini Ustaz? Yang satu penyakitnya beda, yang satu buta. Allah yang mengatur. Ingat, la ilaha illallah. Semua sesembahan yang kita lihat di muka bumi ini, palsu. Bohong. Dibuat-buat oleh manusia. Ini 3 orang. Kata Nabi SAW, fa'aradallah an yabtaliyahum. Allah ingin memberikan ujian kepada 3 orang ini. Susah hidupnya 3 orang itu. Yang satu kena penyakit kulit, yang satu kena penyakit kepalanya, rambutnya habis, yang satu buta. Kalau dilihat dari 3 orang ini, yang paling parah, itu yang buta. Ya, kalau orang bisa ngelihat, masih bisa menikmati kehidupan dunia ini. Faba'atha ilaihim malakan. Maka Allah kirim malaikat kepada mereka. Mendatangi yang kena penyakit kulit tadi. Ditanya, apa yang paling engkau sukai? Qala, launun hasan, wa jildun hasan. Yang aku inginkan ya warna kulit yang bagus ya. Jadi, semua orang kepingin lah. Sekarang yang udah dikasih bagus, kepingin lebih bagus lagi. Dirawat kulitnya, kepingin kulit yang bagus, warnanya bagus,
Wa yadhhabu 'anil ladzi qad qadiran nas. Dan ya penyakitku ini yang orang-orang pada enggak suka, jijik sama aku, hilang. Qala famasahahu fadhahaba 'anhu qadaruhu. Maka diusap orang ini, sembuh penyakit. Wa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Dikasih warna kulit yang bagus dan jenis kulit yang bagus. Warnanya indah. Ada orang warnanya bagus tapi kulitnya ada ya bintik-bintik atau gimana. Ini warnanya indah sekali. Jadi tampan nih orang. Lalu ditanya lagi, udah kasih ini. Kasih ini sama Allah SWT. Tanya lagi. Fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kau sukai? Apa? Bicara binatang ternak, engkau paling suka apa? Qala al-ibil. Atau qala al-baqar. Dia mengatakan onta atau sapi. Ini keraguan dari perawi hadis, Ishaq. Tapi yang jelas, beda-beda nih hartanya. Salah satu mengatakan onta, salah satu mengatakan sapi. Lalu dia dikasih naqatan usyara. Ini orang yang sakit kulit ini dikasih onta atau yang temannya satunya lagi yang botak tuh. Dikasih onta yang hamil. Dan malaikat ini mengatakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkatimu di onta ini. Selesai ditinggal. Berangkatlah malaikat ini menjumpai yang otak. Ini kayaknya mereka saling mengenal. 3 orang ini. Ya, sama-sama orang susah. Biasanya orang susah itu ya kumpul ya. Ya orang gak susah kumpulnya sama orang gak susah biasanya. Lalu datang kepada orang yang kepalanya botak, yang penyakitan kepalanya. Ditanya sama malaikat, Ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang paling kau sukai? Sya'run hasan wa yadhabu anni hadha alladhi qadara linnas. Ya, aku ingin punya rambut yang bagus ya. Dan sembuh penyakitku ini yang orang jijik sama aku. Itu yang aku inginkan. Lalu diusap, sembuh penyakitnya. Wa'u'tiya sya'ran hasan. Dikasih rambut yang indah. Lalu ditanya, fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kau sukai? Al-baqar, sapi. Sapi yang suka. Yang orang miskin kan, boleh menghayal dia kepingin harta ini, harta ini. Ya Allah, enak banget ya. Kau punya sapi hamil, nanti punya anak ya. Lalu orang ini dikasih apa yang dia inginkan. Yang dia sukai diberikan. Fa'utiya baqaratan hamilan. Dikasih sapi yang hamil. Lalu didoakan lagi sama malaikat ini. Barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat ini mendatangin orang yang buta. Ditanya, apa yang paling kau sukai? Kata orang buta ini, ayyaruddallah ilayya basari. Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Fa'ubsir bihin nas. Aku bisa melihat orang. Famasahahu. Diusap. Yang buta ini, Allah kembalikan penglihatan. Lalu ditanya nih orang. Fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kau sukai? Qalal ghanam. Kambing. Kambing yang aku sukai. Fa'u'tiya syatan walidan. Maka dia dikasih kambing yang hamil. Lalu cerita Nabi SAW. Fa'untija hadhani wa wallada hadha.
Ontanya berkembang biak, punya anak, sapinya juga punya anak, kambingnya punya anak. Sampai ini waktunya cukup lama. Sehingga semuanya ini kekayaannya jangan ditanya. Yang dulunya miskin, apalagi yang dulunya ditinggalkan sama orang, nih orang jadi kaya raya. Apa istilahnya? OKB, orang kaya baru. Baru kaya karena dia lama miskin. Karena ada yang keturunan orang kaya. Bapaknya kaya, ya anaknya jadi kaya. Tapi ada orang OKB, orang kaya baru memang. Ini orang OKB mereka ini. Diceritakan sama Nabi SAW. Yang pertama punya satu lembah. Isinya onta. Yang satu punya lembah. Isinya sapi dia. Insya Allah. Kalau kita bicara lembah jadi ingat kita. Kalau ngelihat New Zealand. Ya sapi-sapinya banyak. Itu di lembah tuh. Yang satu onta, satu sapi. Dan yang buta pun dikasih satu lembah. Artinya berkembang biak itu kambing. Sehingga dia punya satu lembah isinya kambing. Thumma innahu atal abras. Fi suratihi wa hayatihi. Lalu malaikat ini dikirim lagi sama Allah. Dalam wujud orang yang abros. Sama kena penyakit kulit seperti dia dulu. Rupanya ya mirip. Kondisinya ya orang yang sakit seperti dia sakit dulu. Dia datang ke rumahnya orang yang kena penyakit kulit dulu ini. Yang punya satu lembah onta. Kata dia, rajulun miskin. Qadin qata'ad biyal hibal fi safari. Fala balagha liyal yawm illa billah thumma bika. Aku orang miskin. Yang terputus perjalananku. Aku udah gak bisa melanjutkan perjalanan. Tidak ada ya sesuatu yang bisa aku lakukan untuk menyampaikan ke sana. Kecuali minta sama Allah. Kemudian minta tolong sama engkau. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal. Aku memohon kepadamu dengan perantara Allah yang memberikan kepadamu warna yang indah, kulit yang bagus dan memberikan kepadamu harta. Ba'iran ataballahu alaihi safi. Aku minta satu onta lah buat kendaraanku. Dan minta itu supaya aku bisa melanjutkan perjalananku. Minta satu ekor onta. Banyak dikit. Kalau antum punya 100 onta, tahu-tahu ada orang minta satu onta sama antum. 30 juta Ustaz. Orang minta miskin dikasih lah. Kalau kita lihat 2000 selesai. Ini orang minta onta. Apa kata yang kena penyakit kulit ini yang udah sembuh? Al-huququ katsira. Aduh, banyak hak yang sudah dikeluarkan. Tapi banyak kewajiban-kewajiban dia. Jadi udah nggak ada lagi, udah habis nih haknya. Akhirnya orang ini, orang pengemis ini mengatakan, Ka'anni a'rifuka. Oh, kayaknya aku kenal sama kau. Kayaknya aku tahu sama kau ini. Alam takun abras? Yakzarukan nas. Kayaknya engkau dulu yang kena penyakit kulit kayak aku gitu. Orang-orang gak suka sama engkau. Jijik orang-orang sama engkau dulu. Fakiran. Kau dulu fakir, gak punya apa-apa. Fa'a'takallah. Lalu Allah memberikan harta kepadamu. Diingatkan ya orang. Diingatkan dengan nikmat yang Allah berikan. Apa kata orang ini? Oh, innama waristuhu. Rawantu hadal mal kabiran an kabiru. Aku ini kaya dari nenek moyang. Aku seperti ini mewarisi kekayaan bapak-bapakku sebenarnya. Enggak. Bukan Allah yang ngasih. Dia udah bohong jemaah. Dia merasa harta itu adalah dia warisi dari nenek moyangnya. Apa kata pengemis ini? In kunta kadiban. Kalau kamu berdusta, fasayyarakallah ila ma kunta. Semoga Allah menjadikan engkau seperti engkau dulu. Ditinggal sudah.
Kadang-kala orang kalau sudah kaya ini sok. Nggak diurusin. Doanya tuh orang nggak dia pikirin. Lalu datang kepada Al-Aqra. Yang botak tadi, yang rusak rambutnya. Datang dalam wujud dia. Sama seperti dia waktu sakit dulu. Lalu dia ngomong juga. Menceritakan, aku ini mau melakukan perjalanan, nggak punya uang gitu. Berikan kepada aku harta, apa yang bisa aku lanjutkan perjalanan. Al-huquq katsira. Aduh, banyak hak-hak yang harus aku tunaikan. Ini itu. Kalau orang ini ingatkan. Kayaknya aku kenal engkau. Engkau dulu yang botak tuh. Miskin, gak punya apa-apa. Terus Allah kasih kepadamu rambut yang bagus. Allah berikan kepadamu kekayaan. Bukankah engkau dulu seperti itu? Oh enggak. Engkau salah orang kayaknya. Bukan aku itu. Aku ini mewarisi harta ini dari nenek moyang. Aku memang orang kaya dari dulu. In kunta kadziban. Qudusa. Fasayyarakallah ila ma kun. Maka semoga Allah menjadikan engkau seperti engkau dulu. Ditinggal. Wa atal a'ma. Datang terakhir kepada yang buta. Dalam wujud orang buta juga. Dia datang, rajulun miskin, wabnu sabil. Aku ini orang miskin. Ibnu sabil, terputus perjalananku. Aku nggak bisa melanjutkan perjalanan. Nggak ada yang bisa menyampaikan aku ke tujuanku kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian engkau lah. As'aluka. Aku memohon kepadamu. Dengan yang telah memberikan kepadamu harta dan telah mengembalikan kepadamu penglihatanmu. Syatan, aku minta 1 ekor kambing. Ya, aku bisa melakukan perjalanan dengannya. Apa kata orang yang buta? Qad kuntu a'ma. Dulu aku buta. Kemudian Allah berikan penglihatan kepadaku. Allah kembalikan penglihatanku. Fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Silahkan kul kambingku. Engkau ambil sesukamu. Yang kau mau tinggal, kau tinggal. Terserah engkau. Jadi dia minta 1 ekor kambing. Bukan dikasih 1 ekor kambing. Disuruh ngambil semaunya. Wallahi. La ajhaduka al-yawm syai'an akhadtahu lillah. Demi Allah, hari ini aku tidak akan menuntutmu. Tidak akan membuatmu susah dengan apa yang kau ambil. Untuk Allah Azza wa Jalla hari ini. Fadl kau ambil. Kau mau ambil berapa kambingku, silahkan. Apa kata orang buta ini yang merupakan malaikat yang Allah kirim? Amsik malak. Pegang hartamu. Ambil hartamu. Innama ubtulitum. Kalian ini sedang diuji. Faqad radiya anka. Faqad rudiya anka. Wa sukhita ala sahibai. Allah telah ridha kepadamu. Dan Allah murka kepada 2 kawan. Artinya mereka saling mengenal sebenarnya. Allah murka. Dimurkai itu. Nah, habis hartanya. Ketika Allah murka sama mereka. Maka ahibati fillah. Ingat. Semuanya itu dari Allah. Jangan ada yang sok. Ketika naik. Engkau merasa, aku seperti ini karena usahaku. Jangan. Kemudian jamaah bicara jabatan. Ini masa pilkada sekarang semuanya berperang, bertarung untuk berada di jabatan itu. Padahal kita tahu jabatan itu kata Nabi SAW, kepemimpinan itu ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Jabatan itu sebaik-baiknya ibu yang menyusui. Engkau kalau jadi pejabat, jadi pemimpin, jadi penguasa, seperti anak yang disusui. Fulus tinggal ngambil sana, ngambil sini. Dihormatin orang-orang, Masya Allah, kemana-mana. Karpet merah dihamparkan. Naik mobil, ada patwal, dijaga. Ya, wabi'satil fatimah. Tapi seburuk-buruknya, ibu yang menyapih anak. Nah, kalau ibu yang baik menyapih anaknya kan masih diajarin ya, dikasih susu botol atau
dikasih sesuatu yang membuat dia lupa ini enggak. Dilepas sekaligus. Makanya sampai ada yang namanya penyakit post-power syndrome. Habis pejabat tahu-tahu. Ya. Makanya dia ambisi untuk kembali. Takut dengan penyakit itu. Wasatakunu nadama yaumil qiyamah. Itu jabatan, itu kepemimpinan akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Bicara jabatan, ada yang naik dan turun, ingat. Kok bisa fulan naik, kok bisa fulan turun? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran. Ayat 26-27. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Artinya? Kata Muhammad, wahai Tuhan pemilikku, kekuasaan kepada siapa dan Engkau cabut kekuasaan. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Barakallahu fikum. Itu Allah. Bicara kekuasaan, bicara rizki, bicara kesehatan, kenapa fulan sakit, kenapa fulan sehat, kenapa fulan hidup, kenapa fulan mati, kenapa fulan yang menjabat, kenapa fulan yang turun. Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati. Yang sedang naik, Allah bisa menurunkan. Walaupun seluruh penduduk bumi ini tidak ingin engkau turun. Dan sebaliknya. Kalau orang-orang ingin menurunkanmu, tapi Allah tidak menginginkan, maka engkau akan tetap berada di kursi tempat engkau menjabat. Bahkan engkau mungkin akan naik. Kita harus ingat, yang berkuasa di negeri kita Indonesia ini Allah Azza wa Jalla. Yang berkuasa di bumi ini, di Amerika, di mana-mana Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kepada fulan, mencabut dari fulan. Fulan dinaikkan, fulan diturunkan. Agar engkau memperbaiki tauhid. Memperbaiki keimananmu. Bahwa semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Terus kalau aku ingin, minta sama Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa. Dengan tanpa perhitungan, iya. Tapi sebagai ujian, semua yang diberikan di dunia ini, jangan sampai kemudian kita memahami, kalau kita sedang naik, Allah cinta sama aku. Kalau kita lebih turun, Allah benci, enggak. Allah ceritakan di surat Al-Fajr, nanti dibuka surat Al-Fajr. Tentang bagaimana orang-orang kafir beranggapan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Nih manusia, kalau diluaskan rezekinya, dikasih jabatan, dienakan hidupnya, lalu dia mengatakan, oh Tuhanku memuliakan aku. وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا.
Tapi kalau rezekinya disempitkan, dia mengatakan, oh Tuhanku menghinakan aku. Enggak, ini ujian semuanya. Kalau nggak kayak gitu ukurannya. Engkau mau naik, mau turun, engkau diuji sama Allah Azza wa Jalla. Makanya, apapun yang terjadi sama kita, kita mau naik, kita mau turun, yang terpenting, iman kita tetap dijaga untuk naik. Jangan sampai turun. Jangan naik jabatan, imannya nggak ikut naik. Jangan turun jabatan, imannya ikut turun. Jangan. Usahakan iman ini yang terus naik. Kenapa? Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Hud ayat 9 sampai 11. Allah mengatakan, "Wala in أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير." Nah. Dan jika kami berikan kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus. Kita berterima kasih. Dan jika kami berikan kebahagiaan setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Barakallahu fikum. Tuh. Manusia itu kayak gitu. Kalau dikasih rahmat terus dicabut, dia jadi putus asa. Jadi nyala-nyalain Allah Subhanahu wa taala. Enggak bersyukur. Dia hanya melihat kepada musibah yang menimpa dia. Padahal yang ngasih Allah rahmat kepadamu. Yang mencabut juga Allah Azza wa Jalla. Seharusnya apa yang dilakukan? Sabar. Dan ingat, nikmat Allah banyak. Jadi manusia ketika memandang dia punya nikmat, anak ini punya usaha tukus. Alhamdulillah, anak punya toko, dan usahanya sukses, udah berjalan bertahun-tahun, alhamdulillah. Tahu-tahu ada perampokan. Dirampok toko anak, dan dibakar. Apa yang harus engkau lakukan? Putus asa. Nyalah-nyalahkan Allah Azza wa Jalla. Kufur kepada nikmat sama Allah yang Allah berikan bertahun-tahun kau dapat nikmat. Syukur semua. Kalau dikasih nikmat, bencananya diangkat. Apa kata dia? Oh, sudah hilang bencana-bencana dari aku. Dia begitu gembira. Dia berbangga. Lupa lagi sama Allah. Ketika susah nyalain Allah, ketika gembira, lupa sama Allah. Kayaknya dia yang berhak mendapatkan itu. Usaha dia, kerja dia, kepintaran dia. Maka Allah sebutkan, yang gak kayak gitu tuh, orang yang sabar. Tentunya orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan urusan dia. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman semuanya baik. Kalau dikasih petaka, dikasih kesulitan, dikasih bencana, dia sabar. Dan itu baik buat dia. Kalau dikasih nikmat, dia bersyukur. Dia gunakan tuh nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam kemaksiatan. Kemudian di surat Az-Zumar
ayat 49-50. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Nah, artinya? Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaran. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun yang telah mengatakan itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Nih, ada yang mengatakan, para ulama menafsirkan firman Allah ala ilmin. Aku ini dapat nikmat ini atas dasar ilmu. Ilmunya ada dua. Yang pertama yang disebutkan, dibaca tadi di terjemahan. Kepandaianku, aku sekolah, aku ini itu. Yang kedua, karena Allah tahu aku berhak mendapatkannya. Sama dua-dua ungkapan yang sangat menunjukkan kebodohan orang yang mengatakan. Semuanya dari Allah. Engkau kalau dikasih penyakit, siapa yang bisa mengangkat? Berangkat ke dokter. Mau keluar negeri. Mau ke Mars engkau cari obatnya. Allah yang bisa menyembuhkan engkau. Maka ayat-ayat yang baru saja kita baca hendaklah menjadi cerminan buat kita. Jangan sampai kita seperti mereka. Jadilah orang yang beriman. Mau naik, mau turun, imanmu tetap harus naik. Tetap harus stabil. Kalau turun, naikin. Karena sejatinya Allah pemilik alam semesta ini. Apa yang kau perlukan? Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan berangkat ke tempat-tempat pesugihan. Jangan berangkat ke tempat-tempat yang dilarang. Dengan harapan mereka dapat menaikkan jabatanmu. Mereka dapat membuatmu lebih kaya. Lebih nyaman. Nggak ada yang bisa melakukan itu. Kecuali Allah Rabbul Alamin. La ilaha illallah. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Masukkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz ya, sebenarnya tentang ada yang naik, ada yang turun ini. Dan sementara kita juga udah sampai di penghujung tahun 2020, di mana ya insya Allah sudah sesuatu yang bisa bangkit lagi Ustaz. Amin. Ini tanya pertama Ustaz, bagaimana cara menjaga iman kita supaya tidak ikut terpedaya dengan lingkungan, di mana lingkungan itu tersebut juga dikelilingi oleh orang kafir, dan tinggal dengan orang kafir juga. Karena sangat sulit untuk menjaga iman Ustaz, karena setiap hari orang kafir tersebut melakukan hal yang mengganggu ibadah ana. Seperti mendengarkan musik dan semisalnya Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau bicara bagaimana menjaga keimanan di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung. Kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendirian di kota Makkah. Beliau bersama para sahabatnya. Lingkungan tidak mendukung. Kalau cerita antum lingkungannya, ya sama tidak mendukung. Tapi antum tidak dapat perlakuan seperti para sahabat diberlakukan. Mereka tidak bebas melaksanakan ibadah. Bukan hanya itu, sebagian disiksa. Sebagian ditindas. Dipaksa untuk keluar dari keimanan mereka. Tapi subhanallah, ternyata para sahabat sukses. Bertahan mereka. Walaupun sebagian ada yang mati. Walaupun pada akhirnya mereka hijrah. Maka yang harus antum lakukan adalah memperkuat keimanan dengan belajar ilmu agama ini.
dengan mengenal Allah Azza wa Jal lewat ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW, baca Qur'annya. Dengan melihat kebesaran Allah lewat ciptaan-ciptaan. Kemudian yang kedua, mengenal Nabi Muhammad SAW. Belajar sejarahnya. Bagaimana perjuangan beliau. Apa inti dakwah Nabi SAW. Yang ketiga, kau pelajari agamamu. Karena orang yang agamanya keturunan, itu nikmat sebenarnya dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tidak dijaga, tidak dipupuk seperti pohon yang menjadi tua, kemudian layu dan mati. Maka belajar agama. Supaya engkau jadi muslim yang berkeyakinan, bukan muslim yang ikut-ikutan. Baik. Udah dilakukan itu. Yang kedua berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Akan ditetapkan di atas agamanya. Yang ketiga, setelah berdoa, berdakwah. Apa mau dibiarin lingkungan seperti itu? Kenapa kau tinggal di tempat itu? Tujuannya apa? Perut? Urusan makan? Apakah lebih penting urusan perutmu daripada urusan jantungmu? Di tubuh kita ada perut, ada jantung. Mana yang lebih penting buat engkau? Jantungmu sehat? Atau perutmu sehat, jantungmu sakit? Kalau jantung sakit, semuanya jadi sakit. Perut sakit, alhamdulillah, masih bisa dicari solusi buat. Maka, berdakwahlah engkau. Ajak orang-orang ini yang merusakmu agar mereka jadi orang baik. Ustaz, gimana berdakwah? Belajar tadi. Sampaikan ilmu kepada mereka. Terus kalau nggak mampu, Ustaz, hijrah, tinggalkan tempat itu. Ketika engkau tidak mampu berbuat apa-apa di tempat itu, dan engkau punya kemampuan untuk keluar dari tempat itu, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati di muka bumi ini muraghaman katsira. Maslahat-maslahat yang banyak untuk keimananmu, untuk agamamu, wasa'a dan keluasan dalam rizki. Tapi kebanyakan kita itu sempit pemikirannya. Dia berpikir, ya Allah, rizki anak di sini. Kalau anak pindah dari sini nggak bisa makan, Ustaz. Yang ngatur rizkimu bukan dirimu, tapi Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang-orang yang dia berpikir, ya Allah sudah enak pekerjaan di sini, Ustaz. Dipecat. Di PHK. Agar engkau sadar bukan engkau yang ngatur rezeki. Allah Rabbul Alamin. Maka itu yang harus dilakukan demi mempertahankan keimanan kita di tempat itu. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat ketika udah gak mampu lagi disuruh hijrah ke Habasyah. Cari tempat yang lebih mending. Habasyah sama-sama negeri kafir sebenarnya, tapi lebih mending, ibadah di situ lebih bebas dan lingkungannya lebih mendukung. Jadi antum pun harus memilih selama antum bisa memilih. Jangan beralasan rizkimu di sana. Kita nggak tahu rizki kita di mana, tapi kita diperintahkan untuk meninggalkan tempat-tempat yang merusak hati kita. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, Ustaz. Memang sangat dalin kalau bisa. Ustaz, ini banyak pertanyaan tentang keluarga. Sebelumnya dari sahabat Ustaz, jodoh disalahkan. Sufel, putus. Apa? Putus. Barusan putus. Oh iya, Kak. Ustaz, banyak pertanyaan tentang keluarga, tapi sebelumnya ada pertanyaan yang lumayan penting, Ustaz. Bagaimana cara agar mendapat jodoh di kala pandemi seperti ini, Ustaz? Nah, emangnya cari jodoh di kala pandemi susah, Tufel? Tufel dapat jodoh di kala pandemi. Kayaknya yang tanya itu kasih pengalamannya Tufel lah. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Iya jamaah, berkaitan dengan mencari jodoh bukan di kala pandemi aja, sepanjang tahun lah, sepanjang masa. Jodoh itu ikut dirimu sebenarnya. Orang baik itu insya Allah dapat orang baik.
Al-khabisat lil-khabisin. Perempuan-perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Perempuan-perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik. Jadi ini secara umum. Tapi ada orang baik dikasih sama Allah perempuan buruk. Sebagai ujian. Bukan pemberian. Bukan anugerah. Fitnah, ujian buat dia. Itu terjadi. Tapi secara umum enggak lah. Namanya orang baik, masa antum mau cari orang buruk. Tapi kadang-kala kondisi. Sekarang bagaimana mendapatkan jodoh jemaah? Ya mungkin kalau bicara orang yang agamanya nggak baik, dia akan cari jodoh di jalanan. Dia ada yang berangkat ke mall cari jodoh. Ada yang berangkat ke kafe cari jodoh. Ada yang ikut Car Free Day cari jodoh. Ada lagi mungkin usaha-usaha untuk mencari jodoh dengan cara seperti tadi. Apakah dengan cara seperti itu engkau akan mendapatkan jodoh yang baik? Yang pertama, menandakan engkau belum baik sebenarnya. Maka cari jodohnya di tempat yang memang nggak baik. Atau yang kurang baik sehingga jodoh pun seperti itu. Bagi seorang muslim yang taat beragama. Rasulullah SAW sudah memberikan arahan tentang bagaimana perempuan. Perempuan tuh dinikahin ada yang karena cantik. Dan kebanyakan kita, bukan kebanyakan kita ya, semua orang itu suka dengan wanita yang cantik. Yang kedua, karena fulus. Anak orang kaya. Apalagi udah bekerja, banyak fulusnya. Yang ketiga, bangsawan. Secara nasab, ini orang terhormat ini. Yang keempat, agamanya. Baik. Sekarang engkau mau yang mana? Kalau bicara cari jodoh, engkau mau yang mana? Oh, kalau mau yang cantik, kaya, bangsawan, ya engkau tahu di mana tempatnya. Tapi kalau engkau mau yang agamanya baik, mungkin Anda bisa kasih arahan. Berangkatlah ke tempatnya Ustadz. Ketika Ustadz punya pesantren, ya. Ketika Ustadz punya sekolah, datang. Ustadz, Ana mau nikah Ustadz. Sampaikan keinginannya. Itu salah satu cara untuk mencari jodoh. Tapi engkau, Ustadz, Ana cari jodoh Ustadz ya. Ini dikasih kriteria mau Ustadznya. Ana mau yang putih Ustadz, yang tingginya sekian, yang badannya kayak gini, yang kaya Ustadz. Ustadznya ngomong, kalau ada kayak gini dari dulu Ana udah ambil gitu. Ana gak kasih ke antum gitu. Jadi kadang-kala orang ini memang berlebih-lebihan. Maka Rasul SAW mengatakan, Fadfar bidzatid din. Carilah yang agamanya baik. Selamat engkau. Selamat engkau. Maka yang bisa engkau lakukan tadi bisa berangkat cari guru yang mungkin akan memberikan arahan kepadamu. Atau ke kawan-kawan yang sudah nikah dan dapat istri soleha. Kau datang, ayolah mungkin kawan-kawan istrimu punya sohib-sohib yang baik juga kayak istrimu ya. Mungkin bisa buat anak gitu ya. Seperti itu yang kita lakukan. Bukan kita mencari di jalanan aja. Karena di masyarakat kita masih ada orang tua. Karena pendidikan agamanya kurang, dia nyuruh anaknya cari. Sudah nak carilah di mana engkau. Malam Ahad nih, nanti malam nih, malam Ahad nih. Engkau keluarlah, mungkin dapat alun-alun, mungkin di mana engkau dapat. Dan ada yang perempuan pun disuruh cari seperti itu sama bapaknya. Dan bapaknya bangga ketika anak perempuannya pulang bawa cowok. Oh, Masya Allah. Pinter engkau nak cari. Astagfirullahaladzim jemaah. Maka adalah kita belajar agama lebih baik jemaah. Lebih mendalam lagi tentang mencari jodoh. Tadi salah satu caranya. Dan yang terpenting berdoa mohon sama Allah SWT. Kadangkala jodoh itu datang. Seperti rizki. Ada yang telepon antum. Antum udah kerja belum? Ini ada lowongan kerja nih. Subhanallah. Siapa yang membuat tuh kawan telepon antum gak telepon kawan yang lain? Allah Azza wa Jalla. Maka dalam mendekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah Allah mudahkan semua urusanmu. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah.
Ustaz lanjut nih, karena ya ke kehidupan rumah tangga sekarang. Ada pertanyaan Ustaz, apakah kata pisah itu sama dengan kata talak? Karena pernikahan, beberapa kali suami saya mengucapkan kata pisah, tapi seringkali kami masih tetap bersama dengan alasan anak-anak. Apakah hubungan kami ini masih halal, ataukah sudah resmi bercerai secara agama? Jika secara agama kami sudah tidak halal lagi, maka pendidikan akhlak dan anak-anak tanggung jawab siapa ya Ustaz? Karena kebetulan anak-anak ini keluarga suami. Ikut keluarga suami maksudnya Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Nah, kata-kata pisah dan cerai sama. Itu termasuk kata-kata tolak. Cuma tinggal dilihat. Kadangkala ada kata pisah itu tawaran kepada istri. Gimana kayaknya kita pisah aja. Jadi dia bukan menceraikan istrinya, tapi dia sedang diskusi sama istrinya mencari solusi umpamanya. Ada yang seperti itu. Tapi yang jelas kata pisah itu sama dengan kata cerai. Sama dengan kata tolak. Sekarang, kalau terjadi perceraian, kalau memang sudah nggak halal, ya udah harus pisah. Dalam Islam, at-talaqu marratan. Cerai yang boleh rujuk itu cuma 2 kali. Ketika sudah lewat 2 kali, yang ketiga dia menceraikan, maka nggak boleh lagi rujuk. Walaupun secara hukum negara belum diurus. Kenapa? Karena Al-Quran jelas-jelas memutuskan hal itu. At-talaqu marratan. Maka ketika secara hukum agama harus pisah, maka engkau harus berpisah dari suami. Udah nggak halal lagi. Oh Ustaz, kita nggak paham. Iya. Nggak paham itu tidak membuat perceraiannya tidak sah. Apabila kata-katanya kata-kata pisah. Itu dia tahu maksudnya pisah. Maksudnya berpisah memang. Cuma Anda nggak tahu kalau yang boleh rujuk hanya 2 kali Ustaz. Tetap perceraian itu jatuh. Pendidikan anak. Kalau bicara tanggung jawab anak ini. Itu tanggung jawab full bapaknya. Full tanggung jawab bapak. Maka jadi laki-laki ini berat. Ya. Ketika seorang perempuan diceraikan oleh suaminya. Dia punya anak 5. Dia kasihkan, bang, makasih banyak bang. Mungkin memang kita harus berpisah. Ini 5 anak, fadl bang. Membawa. Apakah dikatakan ibunya nggak tanggung jawab? Memang bukan tanggung jawab ibunya. Tanggung jawab bapaknya. Dia sudah bukan istrimu. Bawa anak itu. Berkaitan dengan anak yang di bawah umur 7 tahun di sini. Para ulama menyebutkan yang lebih berhak itu adalah ibunya untuk merawatnya. Yang lebih berhak ibunya. Jadi tak ibu mau merawat anak itu, ya bapaknya punya kewajiban membiayai. Full biaya buat anak ini. Makan, listrik, rumah, semua full bapaknya membiayai. Tapi ketika sang ibu mengatakan enggak. Ini anak yang umur 2 tahun fadl. Engkau ambil. Aku mau nikah lagi nanti, nggak mau bawa anak. Soalnya kalau bawa anak nanti ribut, orang nggak mau sama aku. Perempuan boleh mengatakan itu. Nah, makanya subhanallah jamaah. Islam ini benar-benar memuliakan wanita. Dan menjadikan tanggung jawab yang besar buat kaum laki-laki. Jangan berpikir lagi ada laki-laki yang berpikir, kalau bercerai, sang anak ikut ibunya, ya udah tanggung jawab ibunya, aku nggak ikut-ikut. Full 100%, nggak ada yang berubah dari tanggung jawab. Pendidikan anak, biaya sekolah anak, biaya hidup anak, semuanya engkau sebagai bapak. Maka adalah kita belajar, ya tadi Anda sampaikan, kita belajar tentang agama kita ini, supaya kita tidak membolimin orang lain, dan jangan sampai kita itu Islamfobia, seakan-akan Islam ini membolimin wanita. Islam itu memuliakan wanita. Hada wallahu a'lam bishawab. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi kewajiban Al-Quran sebagai landasan untuk segala sendi-sendi kehidupan. Dalam Al-Quran terdapat sebuah aturan hukum bagi para pelaku maksiat yang hanya mampu dilakukan oleh pemimpin atau pemerintah, yaitu fardu kifayah. Namun pemerintah atau pemimpin malah melakukan dengan hukum lain yang selain yang ada di Al-Quran, Mas Pastor. Bagaimanakah kita menyikapinya
apakah kita ikut berdosa karena ini berkaitan dengan keimanan kita bahwa Al-Quran adalah satu-satunya hukum yang pantas ditegakkan. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ini berkaitan dengan keimanan sahih. Ketika seorang pemimpin, seorang penguasa, atau ada banyak jajaran penguasa yang mereka membuat sebuah hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Azza wa Jalla, maka mereka berdosa. Hanya tingkatan dosa mereka berbeda-beda nantinya. Ada yang sampai kufur, ada yang sampai kepada dosa besar, ada yang sampai fasik, ada yang sampai zalim dengan mereka melakukan itu. Tergantung kondisi mereka ketika memberlakukan hukum tersebut. Bagaimana dengan rakyat? Rakyat tetap mengingkari. Maka Rasul SAW menjelaskan nanti akan ada pemimpin-pemimpin ta'arifu minhum wa tunkir. Oh lihat, ada yang baik dari pemimpin, ada yang buruk. Maka bagaimana sikap kita? Kita tetap harus mengingkari. Ketika mampu mengingkari dengan tangan. Nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan hati. Yaitu membenci keboliman-keboliman yang dilakukan. Membenci perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita harus membenci, jemaah. Itu bentuk pengingkaran. Bukan malah menyetujui. Karena ada orang-orang yang menyetujui, maka dialah yang ridha dengan keboliman yang dilakukan, maka dia sama dengan orang yang melakukan keboliman. Tapi yang tidak ridha, dia mengingkari dengan hatinya, karena itu hanya itu kemampuan dia, maka dia telah lepas tanggung jawab. Jadi kalau kita bicara agama Islam ini jamaah Allahu Akbar, ya. Nggak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam. Yang sama nggak ada. Cuma sayangnya banyak muslim nggak baca Quran. Yang dibaca buku hukumnya yang dibikin orang kafir. Yang dibaca undang-undang yang dibuat oleh orang Belanda. Sekolah hukum di Belanda, sekolah hukum di mana? Loh, di rumahmu ada Quran. Engkau nggak baca. Engkau menyelesaikan tumpukan buku berjilid-jilid Quran. Engkau nggak selesaikan. Pedoman hidupmu di dunia dan setelah engkau mati. Bukan bicara dunia aja. Makanya kalau orang yang baca Quran, lalu dia mengatakan, Ustaz, ternyata di Quran ini ada perintah untuk membunuh. Nah, karena Quran ini berbicara tentang sebuah hukum yang universal. Semuanya masuk di sana. Mau bicara ekonomi, sosial, pendidikan, militer, hubungan internasional, semuanya diatur di sana. Ada yang secara global, ada yang secara detail, dan ada juga yang penjelasannya dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka harapan kita, setiap muslim bertanggung jawab. Dia muslim. Hendaklah dia mengetahui Islam itu apa sih sebenarnya. Apakah Islam itu cuma sholat aja? Enggak. Islam itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Iya. Dan aturan yang Allah turunkan tentunya, kalau aturan itu pencipta yang bikin, apa mungkin akan menyamai aturan yang dibuat oleh manusia? Makanya kalau kita lihat aturan manusia ini dibikin, nanti direvisi lagi, nanti dibatalin, dibikin yang baru lagi. Itu aturan manusia. Tapi Allah Azza wa Jalla menurunkan aturan yang relevan sampai bumi ini hancur. Barakallahu fikum. Taufik barakallahu Ustaz. Membuka Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tema mau bertanya, bagaimana kalau misalnya saat ini saya sedang menjalani proses ta'aruf dengan lelaki dan saya sudah merasa klik sevisi dan semisi. Kami sudah ada rencana mau nazar, tapi karena jarak kami antar pulau belum bisa terlaksana karena dia kerja di luar pulau. Jadi mereka berdua ini berasal dari pulau yang sama.
dia mengusulkan untuk orang tuanya yang langsung ke rumah, tetapi orang tua saya tidak setuju. Melainkan inginnya lelaki tersebut datang ke rumah dahulu untuk ngobrol dengan ibu bapak saya. Baru besoknya membawa orang tua si lelaki. Tetapi tiba-tiba nomor WA saya diblokir, Ustaz. Saya bingung, apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallah khairan. Jadi yang blokir ini calonnya itu? Iya, Ustaz. Setelah diberikan, kalau misalnya pengen bernazar, ngomong ke orang tuanya mereka, ke orang tua si akhwat ini, lalu setelah dibilang seperti itu, diblokir, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ada memang laki-laki yang baperan ya. Kayak maksudnya baru kayak gitu udah blokir. Ada. Ribut dikit blokir ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang pertama dengan cara ini, anti bisa mengetahui tabiat laki-laki tersebut. Sehingga ketika nanti menikah, kalau ada masalah, suami anti akan memblokir anti nanti. Ada yang kayak gitu. Maka nasihat anak kalau anti masih ingin melanjutkan dengan laki-laki ini, mungkin bisa lewat orang tuanya. Kalau memang ada pembicaraan sudah sama orang tua laki-laki tersebut. Kalau anti masih ingin melanjutkan. Kalau merasa laki-laki tersebut baik secara agama, secara akhlak, walaupun anak lihat cara dia memblokir tanpa ya mungkin berbincang terlebih dahulu, ini menandakan kurang baik sikap dia sebenarnya. Tidak menghargai keluarga istri, calon istri umpamanya. Kalau nggak bisa datang, di sini tinggal ngomong. Aku keluar pulang nggak mungkin aku datang. Apa bisa pakai video call umpamanya kita ngobrol ya, seperti itu. Karena anti juga punya tugas bagaimana memahamkan kepada orang tua, kepada bapak ibu kondisinya seperti ini seperti itu. Gimana kok ngobrolnya video call? Ayah kepingin tahu apa tentang dia. Tafadhol ayah tanya sama dia, ibu juga kepingin kenal dia. Tafadhol. Tapi kalau suruh datang, kayaknya memang sesuatu yang berat. Kalau mungkin datang, kadang-kadang kan orang tua ini beranggapan bisa datang, cuma nggak mau datang aja tuh anak. Kadang-kadang orang tua berpandangan seperti itu. Karena informasi yang sampai ke orang tua nggak lengkap. Makanya sekarang gimana? Oke ya, kita kalau memang kepingin dia datang, gimana kalau kita ngobrol dulu via video call? Nanti harapannya ayah kalau memang kurang puas, ya mudah-mudahan dia mau datang gitu. Jadi tetap kalau anti memang berharap, cobalah untuk menembus tembok yang dibikin sama orang tua, sama tembok yang dibikin sama calon suami ini yang memang mungkin sama-sama keras. Karena kalau ada orang nggak maunya dia harus turutin. Maka sekarang harus di tengah-tengah. Oke lah ya, sebelum dia datang gimana kok ngobrol dulu via video call ya, supaya nyaman lah. Selama ini kan mungkin ayah belum pernah ngobrol langsung sama dia. Mungkin difasilitasi seperti itu, semoga ada jalan. Terus untuk bicara blokir, nanti bisa ngubungin keluarga. Apalagi kalau satu pulau ya, satu tempat, mungkin nanti bisa ngobrol sama keluarga laki-laki tersebut untuk ya membuka kembali pintu yang tertutup tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Mungkin kalau laki jangan berperan. Allah. Berikutnya, apakah kriteria orang yang sudah bisa mengajar atau mentoring kelompok? Sedangkan pada hari yang sama ada kajian yang diasuh oleh ustazah yang lebih mumpuni via online. Mohon bimbingannya Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Kalau bicara siapa sih yang bisa ngajar, yang bisa ngasih tahu adik-adik kelasnya umpamanya. Yang pertama kita harus berhati-hati memilih guru. Karena ada orang-orang yang secara ilmu mungkin kurang mumpuni. Yang kedua juga dia mungkin memiliki pemahaman yang kurang tepat. Sehingga kalau ilmunya kurang mumpuni, pemahamannya kurang tepat, dia akan menyampaikan kepada murid-murid dia kurang dan gak mumpuni lagi. Siapa sih yang berhak untuk
menyampaikan sesuatu urusan agama ini, sebenarnya Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat, sampaikan. Ini arahan Nabi SAW. Jadi nggak harus 10 ayat, satu ayat. Tapi kalau engkau sudah memahami satu ayat itu, ya itu aja. Tapi kalau ternyata engkau hafalannya kurang benar, jangan sampaikan. Kurang-kurang ayat itu, putus-putus nantinya. Kalau engkau tahu satu ayat, jangan sampaikan 2. Ana belajar 2, tapi yang satu ini kurang lengkap. Ya udah, sampaikan 1. Maka seperti itu. Terus kalau pilihannya sekarang, mana yang harus dipilih? Ada kajian offline tadi, dan kajian online yang lebih mumpuni sebenarnya. Ustazahnya. Maka pilihannya mungkin yang lebih mumpuni. Itu yang lebih utama untuk kita belajar dari dia. Jadi itu hal yang wajar. Kalau kita bicara dokter ya, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Orang kalau berpikir, ya lebih baik ke dokter spesialis. Cuma lebih mahal. Kadang-kadang seperti itu. Tapi dokter umum ya bisa juga gitu. Tapi kalau ada spesialis tentunya lebih utama untuk yang spesialis. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya dan solusi atas permasalahan saya ini. Kedua orang tua saya sudah meninggal dan kami 2 bersaudara. Saya sudah menikah dan adik saya belum. Saya kakak tertua. Saya sudah setahun menganggur karena kontrak di sebuah PT ini sudah habis sejak Desember lalu. Sudah cari kerja kesana kesini masih belum dapat. Orang tua meninggalkan warisan sebuah toko. Dan kali ini keuangan saya sangat menipis dan saya butuh buat usaha. Saya ingin menjual toko itu dan dibagi 2 sama adik. Sedangkan adik saya tidak mau dijual. Mengganti pun tidak mau dengan alasan peninggalan dari orang tua. Dan saya butuh modal untuk biaya sehari-hari dan keluarga saya, Ustaz. Dan misal tidak ada jawaban atas adik saya, Ustaz? Dan misal tidak ada jawaban atas adik saya yang tentukan kepadanya, apakah saya berhak menjual toko itu sepihak? Dan bagaimana cara membagi warisan tersebut, Ustaz? Mohon sarannya. Ini anak laki dua-duanya, tuh, Fel? Sejujurnya ini tidak dijelaskan, Ustaz, jenis kelaminnya, Ustaz. Siap. Nah. Iya. Yang pertama, kalau bicara ahli warisnya cuma 2, anak laki, berarti kan memang dibagi 2. Kalau laki perempuan, nggak ada ahli waris lainnya, maka ya dibagi 2 laki-laki, 1 perempuan. 1 bagian buat perempuan. Tapi bagaimana sekarang status Pak, harta warisan? Para jamaah rahimakumullah. Ketahuilah bahwa semua peninggalan orang tua kita itu jadi milik ahli waris. Jadi milik bersama. Nggak boleh ada satu yang nguasain. Mamanya kayak rumah tadi. Atau toko. Nggak boleh dijual. Atau rumah peninggalan, nggak boleh. Ini rumah peninggalan orang tua kita. Iya. Tapi bukan milik orang tua sekarang. Milik kita. Bukan milikmu saja. Kalau memang ada yang nggak mau dijual, tafadhol, nggak apa-apa. Engkau nggak mau dijual, dihargai. Berikan hakku. Tafadhol, rumah ini jadi milikmu. Maka yang perlu dilakukan, cari orang yang dapat memahamkan adik. Karena banyak orang nggak paham dengan aturan agama. Mau dia sendiri. Nanti mengatakan, oh, kakak ini zalim. Peninggalan orang tua kok dijual. Itu bukan peninggalan orang tua lagi. Dalam artian bukan milik orang tua. Milik kakak juga. Kakak milik separuh, engkau milik separuh. Terus gimana? Ya udah, kalau engkau nggak kepingin nggak apa-apa. Silahkan kau berikan ganti buat kakak separuhnya. Dihargain. Pemain toko itu harganya 100 juta. Buat kakak 50 juta. Buat engkau 50 juta. Silahkan. Jadi jamaah ini yang harus kita lakukan. Tapi jangan sampai nasihat anak. Jangan sampai urusan harta warisan ini memutuskan silaturahim. Karena berapa banyak harta warisan yang membuat kakak beradik tidak bertegur sapa. Maka nasihat anak, tolong cari orang yang dapat memahamkan adik. Sampaikan kepada adik. Harta itu bukan milik adik dan bukan milik kakak, tapi milik bersama. Sehingga mau tidak mau, ya harus dibagi 2. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir tuh, Fai. Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, mungkin juga kesimpulan aja, Ustaz. Karena pertanyaannya cukup bagus untuk kesimpulan, Ustaz.
Assalamualaikum, Ustadz yang izin bertanya, mohon nasihatnya untuk terus melatih kedewasaan dalam membangun rumah tangga di ujian-ujian yang akan datang, di mana pasangan suami istri bisa saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada yang saling ungkit kekurangan dan yang bisa membuat retaknya keharmonisan. Suka ada pemicu yang bisa membuat saling ungkit kekurangan. Dari ujian yang menimpa ini, seperti kehilangan segala sesuatu yang kita dengan susah meraihnya, dan agar suami ini dapat mengerti bahwa itu hanya titipan Allah. Bagaimana, Ustaz? Barakallah. Masya Allah. Ini jadi mulai kajian baru lagi gitu tuh Fel nih. Tentang keluarga. Nah, iya. Jadi kalau bicara bagaimana melatih kedewasaan, ini perlunya orang itu sebelum menikah belajar tentang pernikahan. Pernikahan itu bukan sesaat, bukan 2-3 hari. Engkau akan berkumpul sama seseorang yang sebelumnya engkau nggak tahu dia. Dia anak orang, dia punya kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaanmu. Dia punya tradisi di rumah tangganya yang berbeda dengan tradisi yang ada di rumahmu. Maka mau tidak mau 2 orang ini harus belajar bagaimana membina rumah tangga. Dan kalau bicara bagaimana melatih kedewasaan dalam rumah tangga, dalam menyikapi perkara-perkara yang ada. Tentunya yang pertama dengan memperbaiki keimanan. Karena keimanan ini yang menjadi motor penggerak kita berbuat baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik atau diam. Maka rumah tangga kalau suami kadangkala keluar kebun binatang dari mulutnya, istri juga kadangkala seperti itu, ini pertanda motornya rusak. Maka motornya diperbaiki. Keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka sekali-kali ngomong sama suami, bang yuk ziarah kubur. Itu untuk menumbuhkan motornya, menggerakkan motornya ini. Datang ke rumah orang-orang yang susah. Kalau sudah tumbuh keimanan itu, yang lainnya akan mudah. Bicara marah. Marah itu dari setan. Ketika datang seorang meminta wasiat kepada Nabi SAW. Apa wasiat Nabi? Nggak banyak Nabi. Nggak menjelaskan tentang hukum-hukum Islam yang lebar. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la taghdab, jangan marah. Latih untuk tidak marah. Oh gimana Ustaz? Ini anak yang bertanya. Kalau istri yang bertanya, bagaimana dia membuat suami tidak marah? Masalah remeh, jangan bicara masalah remeh. Apapun masalahnya, kalau bikin suami marah, jangan pernah kau bikin. Jangan pernah kau buat. Ketika engkau melakukan sebuah kesalahan, dan memang kau tahu nih suami Ustaz, kadang-kala marah gara-gara kopinya habis, anak nggak bikinin. Marah siput. Maka tatkala suami marah, engkau nggak perlu menjawab mengatakan, ya Allah bang, cuma kayak gitu bang, udah marah. Nggak perlu. Kau datang bang, aku yang salah, mohon maaf bang. Minta maaf bang. Jadi ini yang dilakukan istri untuk meredakan amarah suami. Ketika suami berbuat salah dan engkau hendak marah, jangan. Lama-kelamaan nih rumah tangga kok saling menahan ya. Main tarik ulur sebenarnya jamaah. Makanya katanya Abu Darda, nih nasihat Abu Darda, mudah-mudahan bisa dipraktekkan setelah keimanan tadi. Abu Darda mengatakan kepada istrinya, Iza ghadibtu faraddini. Kalau aku marah, engkau dinginkan aku ya. Kalau aku marah. Karena ada masalah-masalah yang membuat marah. Wa idza ghadibti raddaituki. Kalau engkau yang marah, aku yang akan menginginkan engkau. Kalau nggak kayak gitu, kayaknya kehidupan kita nggak lama. Jadi itu yang harus dilakukan seorang istri, berusaha untuk mengalah ketika suaminya seperti itu, memahami karakter suami dan terus memuji suami, bikin suami malu sama engkau nanti. Tapi jangan lupa untuk terus tadi menumbuhkan keimanan diri suami. Umpamanya hari Senin, bang, boleh bang aku puasa Senin bang. Umpamanya izin sama suami. Oh fadhal, engkau puasa. Malam hari ngomong bang, kalau abang bangun bangunin aku ya, aku pengen sholat malam bang.
Ini untuk menumbuhkan, memancing suami supaya jadi orang baik dia. Ketika baca Quran, mamanya, bang, abang kalau ada waktu, aku kepingin tasmi sama abang. Bapaknya seperti itu. Bikin suasana jadi suasana yang penuh dengan keimanan sambil terus mendoakan suami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Anak kembalikan kepada pembawa acara. Akh Sufair, tafadhal. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dapat membantu untuk setiap ikhwan baik awal seluruh Indonesia bahkan semoga ini dapat jadi berkah dan pemberat kita dengan pahala di akhirat. Terima kasih untuk semua panitia kajian baik yang ada di Jakarta dan di Jember juga. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut